Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durrahman. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima dari SDN Cilemu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Dengan fasilitator Bapak Marnaik Nainggolan dan pengajar praktik Bapak Ayuwikano Topik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi di modul 1.4 budaya positif. Nah, budaya tersebut harus ditumbuhkan di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang tercantum pada visi dan misi sekolah. Adapun koneksi antar materi diantaranya tentang budaya positif yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berkaitan juga dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Nah, pada koneksi antar materi ini jelas sekali bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam visi guru penggerak sejalan dengan budaya positif tercantum pada tujuan pendidikan yang dipaparkan oleh beliau. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam penyusunan visi, dalam penyusunan visi ini, guru penggerak mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menghadapi tantangan masa depan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Berdasarkan pemikiran KD dan penyusunan visi, di dalamnya terdapat keterkaitan dengan budaya positif yang diharapkan terwujudnya di dunia pendidikan. Adapun nilai dan peran guru penggerak. Di sini terdapat nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian peran guru penggerak sendiri sebagai pemimpin pelajaran, sebagai pelatih bagi guru yang lain, kolaborasi, kepemimpinan pada murid, menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai guru penggerak, diharapkan dapat memiliki nilai dan peran terhadap terciptanya kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan pendidikan. Nah, budaya positif ini harus tumbuh di siswa maupun di guru supaya adanya kesinambungan di antara lingkungan pendidikan. Adapun budaya positif di lingkungan sekolah merupakan tempat di mana dapat terbentuknya nilai-nilai positif yang secara terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan yang berulang sehingga terciptanya budaya positif yang sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Dengan diawali penyusunan kesepakatan kelas sehingga dapat membentuk sebuah kesadaran diri untuk mewujudkan visi bersama, yaitu terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Di sini siswa akan lebih memposisikan dirinya untuk belajar lebih baik dan termotivasi atas apa yang mereka lihat dan mereka lakukan pada kegiatan pembelajaran. Dalam koneksi antar materi ada beberapa pertanyaan yang harus dipaparkan oleh calon guru penggerak. Di antaranya sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti. Nah, di sini saya pada modul 1.4 memahami bahwa yang pertama adalah tentang disiplin positif. Adalah pendekatan yang dilakukan untuk kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, diantaranya bertahan hidup, memerlukan kasih sayang, dan memerlukan rasa diterima, terus penguasaan dan kebebasan, serta kesenangan. Kemudian dilanjutkan dengan segitiga restitusi dengan 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, menvalidasi tindakan. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian selanjutnya di keyakinan kelas siswa. Nah, siswa di sini harus meyakini dengan sepenuh hati dalam arti penuh dengan kesadaran diri bukan karena paksaan. Yang kelima, posisi kontrol yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu jangan sampai guru menjadi pemberi hukuman, kemudian pembuat merasa bersalah bagi siswa,
atau guru harus menjadi teman. Posisi kontrol di sini juga bisa menjadi pemantau dan juga manajer. Nah, itulah konsep-konsep inti yang saya pahami pada modul ini. Kemudian, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, hal yang menarik yang pertama adalah adanya keunikan pada setiap individu siswa. Yang kedua, tindakan muncul didasarkan alasan yang terbentuk karena tuntutan dan keterpaksaan. Yang ketiga, posisi guru menentukan pada sebuah permasalahan dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, hukuman bukan segalanya ternyata, tetapi kesadaran harus ditumbuhkan supaya pembelajaran lebih bermakna. Seperti di poin nomor 5, banyak hikmah dari setiap kesalahan dan pembelajaran lebih bermakna. Nah, pada kegiatan pembelajaran sebetulnya siswa itu tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi adanya dorongan di dalam dirinya untuk melakukan kegiatan atau perbuatan seperti yang akan dilakukan. Namun, setidaknya guru memiliki kemampuan untuk bagaimana merespon perilaku siswa yang tidak sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Di sini penyelesaiannya harus mulai pendekatan personal agar siswa tidak merasa tersakiti dan tidak ada hal yang menjadi sebuah trauma bagi diri siswa. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada diri saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya? Saya menjadi lebih dapat memposisikan diri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, melalui pendekatan personal dan melakukan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi dapat menumbuhkan adanya kesadaran diri yang tumbuh tanpa memiliki diri siswa. Kemudian, pengalaman apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Dalam pelaksanaan posisi kontrol sebagai manajer, yang saya rasakan saya menghadapi masalah besar jika berbenturan dengan guru senior yang sebagian besar memiliki kebiasaan penjatuh hukuman kepada setiap siswa karena memiliki keyakinan akan hukuman yang membuat jera. Nah, bagaimana perasaan Anda atau perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat merasa termotivasi untuk lebih mendorong dan memotivasi para guru supaya memiliki kemauan untuk melakukan segitiga restitusi, dan saya akan memposisikan diri sebagai manajer yang terus memberikan kesempatan dan menemukan setiap solusi sebagai pemecahan masalahnya. Jadi setiap masalah itu harus diselesaikan tanpa melukai diri siswa itu sendiri sehingga tidak terjadi traumatik pada psikologi jiwanya. Adapun pertanyaan selanjutnya terkait tentang pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Nah, dalam hal yang sudah dilaksanakan di sekolah saya, alhamdulillah terwujudnya disiplin positif, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan yang secara tidak langsung diawali dari keyakinan kelas yang diyakini melalui kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama-sama dengan keberpihakan pada murid sehingga mendorong siswa untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Selanjutnya, hal yang memerlukan perbaikan adalah guru cenderung masih belum memaksimalkan memposisikan diri sebagai manajer, di mana masih ada yang posisi kontrol sebagai teman yang kurang untuk memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang berdampak pada rendahnya kesadaran diri yang berkembang dari dalam diri siswa. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Nah, yang saya sering posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pembuat merasa bersalah yang sering saya pakai, di mana berdampak pada hasil yang cenderung cepat tercapai namun adanya pertentangan dalam diri siswa yang tersakiti. Adapun tingkat terbangunnya motivasi intrinsik siswa sangat rendah. Itu tampak pada saat beberapa perilaku negatif yang diulangi pada saat tidak mengajar.
Selanjutnya, perasaan yang saya alami adanya kekecewaan secara individu, namun setelah mempelajari modul ini, posisi yang sering digunakan adalah posisi teman dan manajer, di mana saya lebih banyak mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada siswa sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah murid saya? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, saya mengalami atau melakukan segitiga restitusi. Tahap validasi tindakan yang salah, di mana pemenuhan kebutuhan dasar menjadi langkah ini saya lakukan jika kita telah mengetahui sejauh mana kebutuhan dasar yang dibutuhkan. Sebagai guru, kita dapat mencari solusi pemecahan yang tepat dan cepat. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut saya penting? Hal yang sangat penting adalah bagaimana kita menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Harus ditingkatkannya kolaborasi di antara seluruh warga sekolah, sehingga memaksimalkan pencapaian visi dan misi sekolah. Nah, di sini adapun unsur yang lainnya yaitu sarana dan prasarana. Meskipun bukan faktor utama, namun sebaiknya dapat dilengkapi sehingga menjadi daya dukung yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tumbuhnya budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, budaya positif merupakan hal yang harus ditumbuh kembangkan demi terciptanya pendidikan yang lebih bermakna bagi siswa. Siswa akan merasa bahagia dan selamat sehingga dapat tumbuh dan menjadi siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Memiliki kemandirian, memiliki jiwa yang senantiasa terdorong untuk bekerja sama, mandiri, dan siswa memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan bernalar kritis dalam mencapai tujuan pendidikannya, dalam mengisi kehidupannya sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Di sini ada sebuah kata motivasi. Lukislah semua kebaikan dan pengalaman terbaikmu di sebuah batu, di mana tidak dapat terhapuskan oleh zaman. Sukses guruku, sukses gurunya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.